Shalom, puji Tuhan. Doa saya kita semua semakin semangat, semakin kita dipenuhi dengan segala kebaikan dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Semua yang baik adalah bagian dan milik kita karena Kristus telah mati bagi kita semua. Dan kita masih kembali belajar tentang teladan yang diberikan oleh Polikarpus maupun gereja yang di Smyrna. Karena Tuhan mengingatkan mereka untuk tetap setia sampai mati. Di tengah situasi dan kondisi dunia ini sedang menuju pada kehancuran, saya berdoa dan berharap kita semua akan menjadi teladan-teladan dalam kesetiaan sampai akhir hidup kita. Kita tidak setia hanya waktu berkat datang, tetapi kita setia dalam segala keadaan. Ada sebuah buku judulnya Finishing Well. Dia meneliti ternyata 60-70 mungkin hamba-hamba Tuhan yang telah atau hidup anak-anak Tuhan yang telah memulai dengan roh, tetapi mereka ujungnya akhirnya mengakhirinya dengan daging. Mereka tidak hidup setia sampai akhir, tidak finishing well. Karena itu saya ingin mengajak kita pada saat ini melihat firman Tuhan, teladan dan contoh dari dua pribadi. Yang pertama Rasul Paulus, yang kedua adalah dari Tuhan kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan saya berharap lewat keteladanan mereka, mengapa mereka bisa setia sampai akhir? Kenapa mereka bisa sampai titik penghabisan? Sampai akhir hidup mereka, mereka tetap antusias, tidak tawar hati. Mari kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 5-8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini nasihat Paulus kepada anak didiknya Timotius. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Saudara tahu, Paulus mati syahid. Dia dibunuh, dipenggal kepalanya pada zaman Kaisar Nero. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana setia di dalam penderitaan. Jadi dia bukan hanya ngomong kepada anak didiknya Timotius yang berkata kuasai dirimu dalam segala hal, sabar menderita, sabar dalam penderitaan, tetap konsisten, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, finishing well, sampai garis akhir, setia sampai akhir. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 dan 30 dia berkata gini, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi dia tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dan Bapak Ibu tahu, di dalam ayat 30 sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sampai di garis akhir, sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pertanyaan saya, kenapa mereka ini sampai di garis akhir? Enough, selesai. Paulus juga berkata begitu, aku sudah selesai. Aku menyelesaikan pertandingan yang baik. Kita semua ini dalam gelanggang pertandingan. Kita harus sampai garis finish. Jangan mulai dengan roh, kita akhiri dengan daging. Karena itu apapun yang terjadi, kita mau belajar tetap setia. Kenapa? Tuhan Yesus, Paulus bisa menyelesaikan garis akhir sampai finish. Yang pertama, kalau Bapak Ibu lihat, Paulus mengalami perubahan. Kenapa? Karena akhirnya dia mengerti tujuan atau destiny. Dia berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Aku berlari-lari kepada tujuan. Jadi kenapa Yesus bisa menyelesaikan sampai di garis akhir? Dia tahu persis untuk apa dia ada di dunia. Paulus akhirnya mengerti untuk apa dia ada di dunia. Sampai dia bisa berkata, Bapak Ibu, bahwa penderitaan yang dia alami itu bukan persoalan kelaparan kah, penderitaan kah, kemiskinan kah, pengkhianatan, apa saja yang terjadi. Dia tidak terpengaruh, dia tetap kuat. Bisa sampai di garis akhir,
Karena yang pertama dia ngerti destiny, dia ngerti tujuan. Yesus, saudara, ngerti tujuan datang ke dalam dunia ini untuk apa. Ya, jelas, clear. Jadi orang-orang susah menjadi setia ketika dia kehilangan destiny, dia kehilangan tujuan dari hidupnya. Karena itu Bapak Ibu kembali coba evaluasi ulang, deskripsikan ulang apa sebenarnya tujuan kita ada di dunia ini. Kalau saudara tidak menemukan itu, saudara akan gampang goyah. Baru nanti datang tekanan sedikit, datang masalah sedikit, saudara bisa lari, murtad tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena engkau nggak ngerti. Bukankah kita bersyukur kita bisa percaya Yesus? Bukankah kita harusnya semakin tabah dan kuat? Karena kita mengerti. Akhirnya Yesus menyelamatkan kita dan kita masih diizinkan hidup. Tujuannya bukan hanya masuk surga, tapi kita punya tujuan yang jelas. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Saudara ada di dunia bukan kebetulan, saudara ada di dunia bukan karena mau saudara, saudara ada di dunia bukan karena mau papa mama saudara. Jauh sebelum saudara ada, jauh sebelum dunia ini ada, saudara sudah ada dalam kekekalan. Ketika Tuhan memutuskan untuk engkau ada, kita ada di dunia ini. Allah telah merancang pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Orang-orang yang bisa mengakhiri pertandingan hidupnya, mengakhiri sampai finishing well, sampai garis akhir, kita bisa akan tetap setia ketika Bapak Ibu yang pertama, kita bisa mengerti, memahami tujuan, destiny hidup kita. Kita bukan sekedar mau jadi orang kaya, terkenal, bukan sekedar untuk pencapaian, tapi kita ada di dunia untuk menyelesaikan pekerjaan Allah. Karena itu ayo kembali kepada destiny kita. Kita akan bisa setia apapun yang terjadi. Gereja di Smyrna bisa setia sampai akhir. Mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Kenapa mereka kuat? Jawabnya sederhana. Mereka mengerti destiny, arah hidup mereka. Kiranya renungan ini bisa menolong kita semua untuk kita kembali kepada destiny Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengakhiri hidup kita sampai selesai seperti yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap kuat, tetap semangat. Haleluya.